Kan manusia ada, berarti ada yang mengadakan. Iyalah mak bapak katanya mengadakan. Benar, mak bapak yang mengadakan. Lalu mak bapak siapa yang mengadakan? Mak bapaknya terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam yang mengadakan. Kan foto sampai di situ. Yang mengadakan adalah Allah. Oleh karena itu, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ketika yang wujud ini ada, maka baru adalah yang maujud, yang diwujudkan, yang diadakan. Ketika Allah ada, maka Allah mengadakan, maka jadilah ada yang tadinya tiada. Maka yang ada itu tadinya tiada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah pencipta, dan pencipta kita adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah kan begitu. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat maghrib Masjid As-Salam yang dirahmati Allah. Kita teruskan pengajian yang lalu. Akan tetapi sebelumnya mari kita sama-sama mendoakan kepada ketua masjid yang sedang melaksanakan umroh, supaya umrohnya menjadi umroh yang mabrur, kemudian selamat dan berkumpul kembali bersama-sama kita. Yang kedua, mudah-mudahan Allah berikan keringanan terhadap musibah yang ditimpakan Allah kepada marbot masjid kita ini. Mari kita sama-sama memohon kepada Allah, mudah-mudahan semuanya diringankan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita. Kemarin kita membahas tentang alhamdu, tentang memuji Allah. Bagaimana memuji itu? Apakah setiap pujian itu artinya memuji? Kadang-kadang ada memuji tapi sebetulnya adalah mencaci. Kadang-kadang seperti itu. Dan itu bukan hanya kita, malaikat juga pernah melakukan seperti itu. Seakan-akan kalimatnya memuji, tapi sesungguhnya itu adalah mencaci. Oleh karena itu, apa sesungguhnya memuji? Kemarin sudah disampaikan, memuji itu adalah as-sana'u bil kalam ala jihati tabjili wa ta'dhimi. Namanya memuji itu adalah menyampaikan pujian dengan ucapan, dan ucapan itu isinya pengagungan, mengagungkan atau membesarkan. Artinya membuat orang yang dipuji itu menjadi senang. Tetapi kadang-kadang ada kalimat yang isinya pujian, akan tetapi sesungguhnya adalah itu cacian, bukan pujian. Kita teruskan. Alhamdu wal madhu akhawani bimakna annahuma mutaradifani. Yang namanya al-madhu itu memuji, alhamdu itu juga memuji, sama. Al-madhu memuji, alhamdu juga memuji. Akan tetapi ada sisi beda antara al-madhu dengan alhamdu.
Sama-sama memuji. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia kedua-duanya memuji. Tetapi cara mujinya itu ada perbedaan. Inilah kenapa ulama salaf tidak membolehkan Al-Quran itu diterjemahkan ke dalam bahasa ajam. Bahasa ajam itu artinya bahasa di luar bahasa Arab. Yang bukan bahasa Arab semuanya namanya bahasa ajam. Maka kalau ada orang mengatakan ajami berarti dia bukan orang Arab. Tapi kalau Arabi dia orang Arab. Tapi kalau ajami dia bukan orang Arab. Al-Quran tidak diperbolehkan oleh ulama salaf diterjemahkan ke dalam bahasa ajam, termasuk bahasa Indonesia, bahasa Malaysia, bahasa Filipina, bahasa mana saja tidak boleh. Itu karena ada bahasa-bahasa yang tidak bisa diterjemahkan. Contohnya yang paling gampang tadi itu, alhamdu artinya juga memuji, al-madhu juga memuji. Dua kata ini sama-sama artinya memuji, tetapi memujinya berbeda. Apa perbedaan antara al-madhu dengan alhamdu? Alhamdu itu memuji, tetapi yang dipuji itu adalah dari sisi perbuatannya. Tapi kalau al-madhu itu dipuji atau memuji dari sisi bentuknya. Nah ini beda nih, sisi perbuatan namanya alhamdu, sisi bentuk namanya al-madhu. Contoh, ada orang jelek gitu, sebetulnya mukanya jelek, tetapi perbuatannya Masya Allah menyenangkan setiap orang. Maka ketika orang melihat, wih bagus orang itu, nyebutnya bagus padahal mukanya jelek. Karena perbuatannya itu bagus, maka muka yang jelek itu tertutupi oleh perbuatannya. Maka orang juga begitu. Ada orang yang mukanya biasa-biasa saja, tetapi perbuatannya Masya Allah bagus, bukan main. Sopan santunnya bagus, sama orang tua hormat, dia bisa membedakan mana orang yang dihormati, mana kawan sebaya yang biasa diajak bercanda, dia bisa. Maka orang yang seperti ini, walaupun biasa-biasa saja itu kelihatan, maka tampaknya adalah bagus. Maka sama juga dengan istri kita atau suami kita. Walaupun mukanya pas-pasan, tapi kalau perbuatannya menyenangkan, tutur katanya menyenangkan, maka itu kelihatan menjadi bagus, menjadi cantik, menjadi ganteng. Itu kalau perbuatannya menyenangkan. Oleh karena itu, ciri-ciri perempuan yang cantik itu kata Rasulullah, itu bukan yang orang semuanya melihatnya cantik, bukan begitu. Tetapi ciri-ciri istri yang cantik itu adalah idza nadarta sarratka. Apabila kamu lihat, dia menyenangkan kamu. Ketika seseorang itu menyenangkan, itu sesungguhnya bukan dari sisi wajah. Wajahnya ini menjadi cantik karena tutur katanya yang indah. Berapa banyak perempuan yang cantik dan bahkan dinilai oleh orang sekampung barangkali cantik, tapi kelakuannya bejat sehingga orang pada tidak senang dengan dia. Asal ngomong nyocot asal ngomong itu nyaci, asal ngomong nyaci, asal ngomong maki. Saya yakin walaupun dia cantik, orang sekampung mengatakan begitu kenal dan pernah bertemu dan pernah berbicara, nanti mukanya cantik itu akan hilang dengan akhlaknya yang tidak cantik. Oleh karena itu, alhamdu itu adalah memuji dari sisi perbuatannya. Ketika dia berbuat bagus, seumpamanya ada orang datang ke Pak Maman, kemudian orang datang ke Pak Maman itu umpamanya memberikan sesuatu kepada Pak Maman. Lalu Pak Maman mengatakan, wah si fulan itu memang mulia dia. Si fulan itu memang dermawan dia. Saya perhatikan kemana-mana dia ngasih kepada orang. Itu karena perbuatannya dipuji, bukan karena yang lain. Tetapi ada pujian, tapi bukan karena perbuatan, tapi karena bentuk. Apa contohnya? Umpamanya mutiara atau emas. Maka orang mengatakan emas itu adalah bagus, mutiara itu bagus. Itu bagusnya mutiara, bagusnya emas, itu bukan karena perbuatannya mutiara, bukan karena perbuatannya emas. Oleh karena itu antara alhamdu dan al-madhu
itu walaupun sama-sama artinya memuji, tapi berbeda cara memujinya. Cara bangkitnya seseorang untuk memuji itu berbeda. Dan alhamdu wal madhu itu kata Imam Az-Zamakhsyari itu adalah dua kakak beradik atau dua saudara. Artinya dia punya kesamaan arti walaupun penggunaannya berbeda. Wal ikhtiyariu innama huwa qaidun fil mahmudi alaihi la fil mahmudi bihi. Wal ikhtiyariu, dan ikhtiar atau pujian yang diikat dengan ikhtiar, dengan perbuatan tadi, pujian yang diikat dengan perbuatan tadi, innama huwa qaidun. Jadi pujian yang sifatnya ikhtiar, pujian yang sifatnya itu perbuatan, hasil dari perbuatan, innama huwa qaidun fil mahmudi bihi. Pujian yang seperti itu adalah pujian yang terkait dengan bagaimana cara memuji. Ketika kita melihat sesuatu, terus sesuatu itu bagus, baru bangkit dari hati kita ingin memuji. Jadi ikhtiari yang disebut dengan alhamdu itu adalah ikhtiari. Begitu melihat seseorang kelakuannya bagus, baru kita memuji, wah si fulan itu alim, si fulan itu mulia. Itu karena apa? Karena perbuatannya. Jadi ada ikatan, yaitu perbuatan. La fil mahmudi bihi, bukan bentuk pujiannya. Bukan bentuk pujiannya seperti bagus, itu namanya bentuk pujian. Tapi kalau cara membangkitkan atau sesuatu yang menyebabkan terbangkitnya pujian dari dalam hati kita kepada orang lain, itu namanya al-mahmudu alaihi. Al-mahmudu alaihi itu adalah sesuatu yang membangkitkan kita untuk memuji seseorang. Al-mahmudu bihi itu adalah kata-kata yang digunakan untuk memuji seseorang, seperti bagus, alim, cantik, jelek. Jelek nggak memuji ya. Jelek nggak memuji kan? Kalau jelek nggak memuji. Misalnya mulia, dermawan, itu namanya al-mahmudu bihi, bukan al-mahmudu alaihi. Faqad yakunul mahmudu alaihi ikhtiyarian. Kadang-kadang ada sesuatu yang membangkitkan pujian itu adalah sifatnya ikhtiari, sifatnya itu perbuatan. Kalau seperti tadi melihat emas, oh cantik nih emas ini namanya sesuatu yang membangkitkan pujian. Karena sesuatu yang membangkitkan pujian, yang dipuji itu adalah emas, maka itu namanya ikhtirari, bukan ikhtiari. Tapi kalau yang membangkitkan pujian tadi, munculnya pujian tadi karena orang ini berbuat baik, rajin ibadah, maka pada saat itu muncul pujiannya ini namanya ikhtiari. Jadi ikhtiari itu bangkit karena perbuatan, ikhtirari itu bangkit karena memang bentuknya itu memang bagus, seperti emas itu bagus. Tetapi kadang-kadang yang membangkitkan pujian itu adalah ikhtiari, yang membangkitkan pujian itu adalah perbuatannya. Tetapi wal mahmudu bihi ikhtirariyan, tetapi kata-kata pujiannya itu adalah pujian ikhtirari, pujian yang sifatnya itu memang bentuknya sudah bagus dari sononya. Kama idza akramaka Zaidun fakulta, seperti ketika ada orang dimuliakan oleh Zaidun, oleh Zaid. Zaid itu memuliakan seseorang itu. Lalu seseorang itu mengatakan, fakultu, lalu aku katakan, Zaidun hasanun, Zaid itu bagus. Bagus itu bukan ikhtirari. Maksudnya begini, bagus itu bukan ikhtiari. Bagus itu adalah ikhtirari, bukan ikhtiari. Orang mukanya bagus, itu memang aslinya bagus.
Orang mukanya cantik itu memang aslinya cantik, bukan karena perbuatan. Dipuji, wow, hari ini bagus bener bajumu, cocok antara atas dan bawah cocok, kemudian make up mukanya cocok. Itu memang dari sananya, itu bukan ikhtiari, tapi itu iltirori. Memang dari sononya bagus. Seperti emas, wah emasnya bagus. Peraknya bagus. Mutiaranya bagus. Memang bagus dari sononya. Allah yang sudah menciptakan bagus, dan itu tidak diusahakan. Artinya tidak hasil dari perbuatan. Kadang-kadang ada membangkitkan pujiannya itu karena perbuatan, tetapi pujiannya bukan perbuatan itu. Pujiannya adalah yang iltirori, yang memang bagus dari sononya. Umpamanya itu tadi, si fulan mukanya tidak bagus, tidak cantik, tidak biasa-biasa gitu, tetapi perbuatannya menyenangkan orang, lalu dia mengatakan bagus. Sering kan kita juga, anak kita ketika melakukan sesuatu yang laki-laki kita sebut ganteng nak, kawinina. Karena apa? Karena perbuatannya, walaupun mukanya pas-pasan. Sama dengan yang perempuan juga begitu, walaupun tidak terlalu cantik, pas-pasan, tapi karena akhlaknya yang bagus, aduh nak cantik nih kau hari ini nak, umpamanya kayak gitu, karena nurut sama orang tua. Perbuatannya itu yang menyebabkan, membangkitkan kita memuji, tapi pujiannya itu adalah iltirori. Jadi ada begini maksudnya, yang membangkitkan pujian itu adalah alhamdu, tetapi memujinya pakai al-madhu gitu. Jadi kan tadi membedakan antara alhamdu dengan al-madhu. Alhamdu itu pujian karena perbuatan, al-madhu itu pujian memang aslinya sudah bagus. Kadang ada seperti tadi itu, yang dipuji perbuatannya, tapi mujinya adalah bukan perbuatannya yang dipuji. Memang dasar aslinya yang bagus yang dipuji. Ada juga yang seperti itu. Wa arkanul hamdi khamsatun. Rukun memuji itu ada 5. Kalau dari 5 ini tidak ada, nggak jadi memuji. Yang pertama hamidun, orang yang memuji. Yang kedua mahmudun, orang yang dipuji. Yang ketiga mahmudun bihi, kata-kata yang dipakai untuk memuji. Bagus, cantik, mulia. Itu namanya mahmudun bihi, kata-kata yang digunakan untuk memuji. Dan yang keempat mahmudun alaihi, sesuatu yang membangkitkan pujian. Kan memuji itu akan muncul karena ada rangsangan kan, rangsangan dari luar nembus ke hati kita, sehingga hati kita langsung bilang oh bagus, oh dermawan, oh alim, oh pinter. Itu karena kita melihat rangsangan. Jadi sesuatu yang membangkitkan pujian itu namanya al-mahmudu alaihi. Wasigotun, dan yang kelima itu sigoh. Sigoh itu adalah kalimat yang digunakan untuk memuji. Tsumma i'lam annal mahmuda bihi wal mahmudu alaihi qad yatahidani dzatan. Kemudian ketahuilah bahwa kadang-kadang al-mahmudu bihi wal mahmudu alaihi, kata yang digunakan untuk memuji dan sesuatu yang membangkitkan munculnya pujian, itu kadang-kadang mengambil satu zat, satu bentuk, satu zat. Wayah talifani i'tibaran, dan kadang-kadang mengungkapkannya berbeda. Barangnya sama, tetapi kadang-kadang mengungkapkannya berbeda. Kama idza akramaka Zaidun, seperti ketika Anda dimuliakan oleh Zaid, lalu Anda mengatakan fakulta Zaidun karimun, Zaid mulia. Kenapa kita mengatakan Zaid mulia? Karena Zaid memuliakan kita, lalu kita mengatakan Zaid mulia. Kan biasanya gitu Pak ya. Ketika orang memuliakan kita, kita pun terpancing untuk memuliakan dia. Ketika orang menghormati kita, kita terpancing kita menghormati dia. Maka sering ada istilah Anda sopan, kami
segan. Ada istilah itu kan, Anda sopan, kami segan. Kenapa? Karena sopan itu artinya dia memuliakan lawan bicaranya. Ketika lawan bicaranya itu dimuliakan oleh orang yang berbicara kepadanya, maka ia pun menghormati orang yang mengajak ia bicara. Seperti itu. Maka kama idza akramaka Zaidun fakulta Zaidun kariman, seperti Anda itu dimuliakan oleh Zaid, lalu Zaid mengatakan, bukan Zaid, lalu Anda mengatakan Zaid itu orang mulia. Fa innal karoma, maka sesungguhnya kemuliaan min haitsu kaunihi, dari sisi kemuliaan itu ba'itsan alal hamdi, itulah yang memunculkan, membangkitkan pujian. Ini yang dimaksud itu. Kemuliaan yang dimiliki oleh Zaid karena memuliakan kita tadi, itulah yang membangkitkan kita untuk memuji. Dan itu disebut yuqalulahu mahmudun alaihi, itu namanya mahmudun alaihi. Sesuatu yang membangkitkan pujian namanya mahmudun alaihi. Wa min haitsu kaunihi madlulus sighah, dan yang ditunjukkan dari bentuk pujian itu yuqalulahu, maka dikatakan mahmudun bihi, disebut mahmudun bihi. Maka mahmudun alaihi sesuatu yang membangkitkan pujian. Mahmudun bihi kata-kata yang digunakan untuk memuji. Nah, di sini ketika kita memuji Allah juga begitu. Waqat yahtalifani dzatan wa tibaran, kadang-kadang antara yang membangkitkan kita untuk memuji dan kata-kata yang dipakai untuk memuji itu kadang-kadang juga berbeda, zatnya pun pula berbeda, ucapannya atau iktibarnya berbeda. Kama idza akramaka Zaidun, seperti ketika Zaid memuliakan Anda, fakulta, lalu Anda mengatakan Zaidun alimun, Zaid alim. Orang Zaid memuliakan, yang membangkitkan kita untuk memujikan karena Zaid memuliakan kita. Lalu kok pujiannya alim, Zaid alim, kan beda itu. Itu namanya yahtalifani dzatan wa i'tibaran. Jadi zatnya dan ungkapannya berbeda. Fa innal mahmuda alaihi wal karam, yang membangkitkan pujian itu adalah kemuliaannya Zaid, wal mahmudu bihi wal ilmu, sementara kata-kata yang digunakan untuk memuji yaitu ilmu, alim, ilmu, itu kadang-kadang berbeda. Apa enggak boleh? Boleh, tidak apa-apa. Fa in qulta at-taqyidu bil ikhtiyari, bila Anda mengatakan memuji dengan kaitannya ikhtiyari, yukhrijul hamda, itu akan mengeluarkan pujian ala dzatihi ta'ala, dari zatnya Allah Ta'ala, wa sifati, dan sifatnya Allah Ta'ala. Fadhahiru, maka zahirnya annahu la yusama hamdan, zahirnya tidak dinamakan hamdan. Jadi ketika seseorang itu memuji, kalau pujian itu adalah ada kaitannya dengan ikhtiari, dengan perbuatan, maka ketika kita memuji Allah itu tidak dinamakan hamdan. Jadi kita tidak bisa mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Dia nyebutkan madhan, maka itu namanya madhan, bukan alhamdulillahi rabbil alamin, tapi al-madhu lillahi rabbil alamin. Katanya seperti itu, ada yang protes seperti itu. Imam Baijuri membuat pancingan kepada kita, kalau ada orang yang mengatakan kalau alhamdu itu kaitannya, ikatannya adalah perbuatan, maka ketika kita memuji Allah, maka itu hakikatnya tidak memuji, tidak alhamdu tapi al-madhu. Lalu dijawab, qultu, Imam Baijuri menjelaskan, ujiba an dzalika, itu semua aku jawab, bi annal murada, yang dimaksud dengan apa yang disampaikan tadi itu, ma yasmalul ikhtiyariyah, pujian yang di dalamnya meliputi dengan ikhtiari, dengan perbuatan, hakikatan, itu adalah hakikatnya, wa huwa zahirun, dan itu adalah zahirnya, au hukman, atau ikhtiari tapi secara hukum,
secara hukum, wal muradu bihi, dan yang dimaksud dengan ikhtiyari secara hukum itu maka naman sya'an lil af'alil ikhtiyariyati, ketika munculnya pujian itu adalah karena perbuatan ikhtiari, karena perbuatan yang diusahakan, karena perbuatan yang dilakukan. Kadzati wa sifatit taksiri, seperti zat Allah dan sifatnya Allah yang berpengaruh kepada makhluk. Seperti apa zat Allah dan sifat Allah yang berpengaruh kepada makhluk? Seperti al-qudratu wal iradatu, kudrah dan iradah. Kudrah itu ketentuan Allah, iradah itu adalah kemauan Allah. Sekarang mari kita perhatikan, kita ini semua kan menjalankan kudrah Allah, kan menjalankan takdir Allah. Berarti takdir Allah itu berpengaruh kepada kita. Hari ini kita ditakdirkan tidak dihadiri dengan ketua pengurus masjid. Itu Allah yang menentukan. Kalau Allah menentukan kita dihadiri oleh Pak Maman, pengurus masjid ini, maka hadir beliau itu. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau Allah sudah mentakdirkan. Sama halnya hari ini marbot kita anaknya sakit, sehingga marbot kita tidak bisa ikut pengajian bersama kita karena menemani anaknya. Ini adalah kudrah Allah. Kudrah Allah yang diberikan kepada kita, diberikan kepada Pak Maman, diberikan kepada Pak Tommy yang anaknya sedang sakit sehingga tidak bisa berkumpul bersama kita. Ini namanya kudrah Allah itu berpengaruh kepada kita. Karena berpengaruh kepada kita, itu artinya itu adalah ikhtiari hakikatnya. Makanya kita ketika memuji alhamdulillahi rabbil alamin, walaupun kita nggak kelihatan apa yang Allah lakukan kepada kita, nggak kelihatan, tetapi apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh hari ini, itu adalah kudrah Allah yang berpengaruh kepada kita, ketentuan Allah yang berpengaruh kepada kita. Di samping kudrah Allah itu adalah iradah Allah. Maka iradah Allah yang diberikan kepada kita, yang Allah maui kepada kita, kita semua ini duduk di sini, itu adalah iradah Allah. Kalau nggak pakai iradah Allah, nggak ada yang duduk di sini. Maka banyak di antara tetangga-tetangga kita yang dekat dengan masjid tidak duduk di sini karena tidak mendapat iradah Allah. Ketika mendapat iradah Allah, ya duduk semuanya di sini. Jadi iradah Allah itu mempengaruhi, kudrah Allah mempengaruhi, iradah Allah mempengaruhi. Oleh karena itu, Allah itu sifatnya adalah menetapkan takdir dan mencabut takdir, kemudian meletakkan takdir kembali. Itu sifatnya Allah seperti itu. Artinya apa? Artinya apa? Ketika Allah telah menentukan seseorang seperti ini, nanti bisa dirubah oleh Allah kalau Allah menghendaki. Lalu ada pertanyaan, kira-kira kita ini bisa nggak merubah takdir? Saya jawab, kita nggak bisa. Satupun manusia di muka bumi yang bisa merubah takdir. Kalau pertanyaannya itu, bisa nggak kita merubah takdir? Kita nggak ada yang bisa merubah takdir. Tapi kalau pertanyaannya, bisa nggak takdir kita berubah? Jawabannya bisa. Kalau yang membuat takdir mau merubahnya. Nah, paham ya? Kita nggak bisa merubah takdir kita, tapi takdir itu bisa berubah. Kapan? Kalau yang membuat takdir mau merubah. Kalau yang membuat takdir tidak mau merubah, ya nggak bisa berubah. Satu contoh yang paling gampang. Di rumah kita ada TV. Siaran TV yang sekarang adalah SCTV umpamanya. Bisa nggak siaran SCTV itu berubah? Siaran SCTV tidak bisa berubah kecuali ada yang merubah. Yang merubah siapa? Yang megang remote. Kalau kita nggak megang remote, nggak bisa ngerubah itu, kecuali TV-nya manual. Kalau TV-nya sudah pakai remote, nggak bisa. Berarti kita harus ngomong kepada yang megang remote, itu rupanya yang memegang remote itu, rupanya yang memegang remote itu anak kita yang laki-laki. Kita sampaikan, nah,
TV One bagus, ada berita siapa presiden, calon presiden kita 2024 umpamanya begitu. Lalu oleh anak kita yang laki-laki dipindah cepret langsung dari STP pindah ke TV One. Bisa pindah. Takdir juga begitu. Siapa yang megang remote takdir? Allah. Yang megang remote takdir Allah. Kalau kita tidak suka dengan takdir kita, dekati Allah, minta kepada Allah supaya takdir kita dirubah oleh Allah. Ketika kita mencoba dan kita berdoa kepada Allah, membaca zikir, berdoa, sujud, kemudian minta supaya takdir kita dirubah oleh Allah, kalau Allah menghendaki, maka itu akan dirubah oleh Allah. Oleh karena itu, iradah Allah akan mempengaruhi kita, takdir Allah juga mempengaruhi kita. Oleh karena itu, yang seakan-akan itu kelihatannya itu bukan ikhtiari, seakan-akan kelihatannya itu adalah idtirori. Idtirori itu tidak diusahakan, tidak pakai perbuatan, langsung jadi begitu. Ini hakikatnya adalah sebetulnya ikhtiari. Kita memuji Allah itu hakikatnya adalah ikhtiari, karena Allah berpengaruh kepada kita, Allah mempengaruhi kepada kita. Artinya Allah berbuat kepada kita. Oleh karena itu Allah fa'alul lima yurid. Allah melakukan kepada orang yang dikehendaki. Itu yang dijelaskan. Memuji dengan alhamdu itu adalah ikhtiari. Tetapi ketika ada orang mengatakan apa ikhtiarnya Allah kepada kita, kalau begitu itu bukan ikhtiari, itu adalah idtirori, maka bukan alhamdu tapi al-madhu. Maka dijawab oleh Imam Baijuri, itu tadi hakikatnya adalah Allah itu mempengaruhi kita. Artinya Allah berbuat untuk kita dengan iradah dan kudrahnya Allah. Oleh karena itu fa'alul lima yurid. Allah maha melakukan kepada orang yang dikehendaki. Ketika kita dikehendaki sehat, sehat. Ketika kita dikehendaki sakit oleh Allah, sakit. Macam saya kemarin 1 bulan dikehendaki oleh Allah sakit. Obat apa sudah diminum, tetap juga sakit, masih sakit, batuk-batuk terus. Tetapi begitu disehatkan oleh Allah, ya sudah sehat. Apapun jalannya, walaupun dengan air hangat atau cuma dengan madu, bisa sehat. Kenapa? Karena Allah menghendaki kita sehat. Allah menghendaki sakit, ya sudah diusahakan, sudah diantipasi kayak manapun. Kalau memang Allah takdirkan sakit, ya sakit. Tapi ingat, tetap kita harus berusaha, baru kita tahu apa takdir Allah. Au mulaziman lil mansai kasifati ghairi ta'thiri, atau menetapkan tempat munculnya pujian kasifati ghairi ta'thir, seperti sifat-sifat yang tidak mempengaruhi. Apa sifat-sifat yang tidak mempengaruhi? Sifat-sifat Allah yang tidak mempengaruhi manusia itu apa? Yang mempengaruhi tadi kan iradah, qudrah, itu diantaranya. Yang tidak mempengaruhi ada umpamanya al-ilmu wal kalam, mislul ilmi wal kalami. Allah mempunyai sifat al-ilmu. Al-ilmu Allah kita, tanpa ada iradah Allah tidak akan berpengaruh kepada kita. Allah maha mengetahui, kita tidak bisa maha mengetahui seperti Allah. Kita tahu itu karena iradah Allah, bukan karena ilmu Allah. Artinya ilmu Allah yang Allah ilmun dengan iradah Allah, maka jadilah kita juga mengetahui. Tetapi kita tidak semengetahui Allah. Allah itu dimanapun berada, itu Allah tahu. Walaupun fi buruji musayyadah, dikatakan seperti itu. Di dalam laut jumlah cacing Allah tahu. Ibu punya kutu kan? Sekarang tidak punya. Kutu yang ada di kepala ibu itu Allah tahu itu. Allah tahu. Jadi nggak usah tanyakan kepada Allah berapa jumlahnya. Allah tahu itu. Nggak usah kasih tahu Allah kutuku banyak, tapi jumlahnya nggak tahu. Nggak usah kasih tahu Allah. Allah sudah tahu jumlahnya berapa Allah. Karena Allah yang menciptakan. Kalau kita yang membuat,
bagaimana bentuknya pasti kita tahu. Buat meja ini kalau saya yang buat, saya tahu sisi-sisinya apa tahu. Karena kita yang membuat. Allah juga gitu. Karena Allah yang membuat, maka Allah tahu bagaimana bentuknya, berapa kakinya, berapa jumlah darahnya. Allah tahu semuanya itu. Kemudian al-kalam, Allah Maha bicara. Maka di sini maha bicaranya Allah ini tidak berpengaruh kepada kita, tidak berpengaruh. Yang berpengaruh adalah iradah dan qudrah Allah. Li'annahuma ghairu mu'assiraini, karena keduanya ini tidak bisa mempengaruhi. Yang bisa mempengaruhi adalah al-qudrah wal iradah Allah. Wa qauluna ala jihati tabjili wa ta'zimi. Pujian itu arahnya adalah mengagungkan. Kalau tidak mengagungkan itu bukan pujian. Ai ala jihatin hiya tabjilu wa ta'zimu. Maksudnya adalah memuji itu arahnya adalah mengagungkan. Tabjil itu mengagungkan, ta'zim itu juga mengagungkan. Artinya tabjil dan ta'zim itu sama. Fal idhofatu lil bayani. Di sini ada kalimat jihadut tabjili, itu namanya di sisi dari ilmu nahwu namanya idhofah. Dan idhofah di sini lil bayan, mudhafun ilaihnya itu menjelaskan. Wa atfu ta'dzimi ala tabjil. Sementara di sini ta'dzim itu digandengkan, diatofkan kepada tabjil. Artinya ta'dzim itu ya tabjil, ditafsiri berdasarkan penafsiran. Tabjil ya. Ya boleh. Bahasa kita ini biasanya membicarakan al-Fatihah terhadap sifat Allah. Jadi mempengaruhi ya, sifat Allah mempengaruhi sesuatu yang ada di dunia ini. Nah, apa hubungan sifat Allah dengan nama-nama Allah? Oh gitu. Kalau sifat-sifat Allah itu tidak, artinya kalau sifat-sifat Allah itu ada kebalikannya. Sifat-sifat Allah ada kebalikannya. Seperti wujud, kebalikannya adalah ghairu maujud. Dan itu tidak mungkin. Allah pasti bersifat wujud. Tidak mungkin Allah tidak ada. Allah itu pasti ada. Maka itu orang mukallaf semuanya wajib meyakini bahwasanya Allah itu ada. Walaupun kita tidak tahu dalil tafsilinya, kita hanya tahu dalil ijmalinya. Apa dalil ijmalinya? Dalil umumnya apa? Dalil umumnya ada bumi, ada langit, ada laut dan seisinya. Pasti ada yang mengadakan. Tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mengadakan. Nah ini kalau tanya Allah itu ada. Apa buktinya kalau Allah ada? Buktinya adalah langit, bumi, laut dan seisinya, manusia termasuk semuanya. Kenapa? Kan manusia ada, berarti ada yang mengadakan. Iyalah mak bapak katanya mengadakan. Benar, mak bapak yang mengadakan. Lalu mak bapak siapa yang mengadakan? Mak bapaknya terus sampai Nabi Adam. Nabi Adam yang mengadakan. Kan foto sampai di situ. Yang mengadakan adalah Allah. Oleh karena itu, la wujuda illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah. Ketika yang wujud ini ada, maka baru adalah yang maujud, yang diwujudkan, yang diadakan. Ketika Allah ada, maka Allah mengadakan, maka jadilah ada yang tadinya tiada. Maka yang ada itu tadinya tiada, pasti ada yang mengadakan. Dan yang mengadakan itulah pencipta, dan pencipta kita adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah kan begitu. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Jadi di sini sifat Allah itu ada kebalikannya. Tapi kalau Asmaul Husna tidak ada kebalikannya. Ketika Allah ada sifat qiyamuhu binafsihi, Allah itu berdiri sendiri. Tidak mungkin Allah bikin gunung pakai patungan, bikin laut nyewa kontraktor yang punya mesin keruk, bulldozer. Enggak mungkin.
Allah kalau menghendaki sesuatu cukup idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Mengatakan jadi maka jadilah tanpa ada bantuan siapa-siapa. Maka sifat Allah itu ada 20 sifat itu. Menurut tauhid kita ini sifat Allah itu ada 20. Wujud kita baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyya kudra irada ilmun hayan sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman. Itu ada 20. Kali teruskan. Wujud artinya ada, kidam dahulu, bako yang kekal, mukhalafatul lil hawadisi yang berbeda dengan makhluknya, qiyamu bi nafsihi Allah berdiri sendiri, wahdaniyah maha esa, kudrah kuasa irada berkehendak, ilmun mengetahui, hayah yang maha hidup, sama maha mendengar, basar yang maha melihat, kalam yang berbicara, qadiran maha kuasa, muridan yang berkehendak, aliman mengetahui, hayyan yang maha hidup, sami'an maha mendengar, basiran maha melihat, mutakaliman yang berbicara. Itu saya sendiri yang ngarang, Pak. Itu saya karang, saya ajarkan kepada santri-santri saya di rumah, sehingga santri-santri saya biar hafal sifat 20 itu. Kalau nggak dibegitukan nggak hafal-hafal. Kalau cuma wujud, kita, pokok nggak hafal-hafal itu. Tapi kalau dibuat seperti itu menjadi hafal gitu. Jadi kalau sifat Allah itu ada kebalikannya, tapi kalau asma Allah itu tidak ada kebalikannya. Artinya asma Allah itu bisa melakukan kedua-duanya. Ketika Allah itu misalnya alun, maha melakukan, Allah juga kadang-kadang tidak mau melakukan. Itu adalah hak prerogatif Allah. Kadang-kadang Allah itu misalnya mendengar, kadang-kadang Allah itu tidak mau mendengar. Tidak mau mendengar. Ketika ada orang berdoa, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, didengar Allah kemudian terus diampuni oleh Allah. Ada orang juga berkata Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, tidak didengar oleh Allah. Jadi Allah itu bisa mendengar doa orang, bisa tidak mau mendengar doa orang. Karena apa tidak didengar itu? Karena di dalam doanya tidak memenuhi syarat. Syarat yang paling umum tidak didengar doa itu adalah aklul haram, memakan barang yang haram. Barang yang haram masuk ke mulut kita, sehingga doa kita jarang didengar oleh Allah. Maka ketika kadang-kadang datang kepada seseorang, kita berdoa sendiri nggak diijabah oleh Allah. Begitu orang itu mendoakan, langsung diijabah oleh Allah. Itu kenapa? Karena orang yang mendoakan kita itu menjaga diri dari aklul haram, dari makanan yang haram. Syarat-syarat doanya dilaksanakan semuanya. Tetapi rata-rata kita itu ketika melaksanakan syarat-syarat doa itu yang paling berat itu satu tadi, aklul haram, memakan yang haram. Ketika memakan yang haram, ini yang bisa menghambat tidak terijabahnya doa. Dan bahkan di dalam berdoa kita sering menyebut Ismul A'zam. Kalau Ismul A'zam itu kita baca di dalam doa, kita sebut di dalam doa, itu doa itu pasti diijabah. Ketika doa itu diijabah,
Itu menunjukkan bahwasanya Ismul A'zam itu memang benar, dia adalah Ismul A'zam. Walaupun Ismul A'zam itu ada ikhtilaful ulama. Jumhur ulama mengatakan Ismul A'zam itu adalah Allah. Allah itu sendiri namanya Ismul A'zam. Maka kita berdoa Allahumma ghafirli. Allah Ismul A'zam pasti diijabah. Tetapi Imam Nawawi menyebutkan Ya Hayyu, Ya Qayyum itu disebut dengan Ismul A'zam. Berbeda. Yang jelas ketika orang berdoa dengan Ismul A'zam, maka doa itu akan diijabah. Pasti diijabah. Tapi dengan syarat dipenuhi syarat-syarat berdoa dan aklul haram itu betul-betul dijaga. Yang membuat kita doa kita nyangkut itu karena kita kadang-kadang masih termasuk ke dalam mulut kita ini makanan yang diharamkan oleh Allah. Dan bahkan ketika orang yang berdoa di multazam itu doanya langsung diijabah ketika kita tidak memakan barang yang haram. Karena saya sudah mempraktikkan itu 5 hal langsung diijabah oleh Allah. Tetapi turunnya tidak bersamaan, turunnya berurutan diijabah oleh Allah. Itu kenapa? Karena kita doanya pertama di multazam, kedua dengan Ismul A'zam, Asmaul A'zam, kemudian menghindari sedapat mungkin aklul haram. Kalau barang ini haram jangan sampai dimakan. Satu contoh, ketika saya ditunjuk sebagai panitia TPS, ada Pak Lurah datang ke rumah membawa segepok duit. Segepok duit itu sambil dia ngomong, Pak Ketua PPS, tolong calon yang ini dimenangkan. Pokoknya bagaimanapun caranya. Duit saya terima, tetapi saya tidak bagi-bagikan kepada anggota TPS. Setelah selesai pemilu, langsung saya kumpulkan anggota TPS. Saya bilang, ini ada duit sogokan dari Pak Lurah untuk memenangkan calon si A. Saya bilang macam itu. Saya tidak mau membagikan duit ini kepada bapak-bapak. Saya khawatir nanti bapak-bapak ngasih makan kepada anak istri, maka bapak, anak dan istri bapak memakan barang yang haram. Tumbuhlah darah yang haram dan muncullah daging yang haram. Susah semuanya kita ini jadinya. Oleh karena itu duit ini tidak saya bagikan. Saya cuma pesankan sama Pak RT, ini saya serahkan sama Pak RT duitnya. Tolong kalau nanti ini bangun jalan belikan semen aja. Jadi nggak dimakan oleh orang. Jadi jadikan jalan. Itu waktu itu ijtihad saya. Karena ingin menghindari dari melakukan atau makan barang yang haram. Maka ketika saya berdoa di multazam saat itu, saya dikasih duit oleh orang Cina untuk menunaikan ibadah haji. Yang saya baca di dalam doa itu semuanya diijabah oleh Allah. Termasuk pengen naik haji lagi, itu juga diijabah oleh Allah. Akhirnya saya berangkat lagi tanpa mengeluarkan biaya apapun karena ditugaskan oleh pemerintah untuk menjadi pembimbing haji. Ini bukti bahwasanya aklul haram itu sangat menghambat mustajabnya doa. Oleh karena itu, hindari aklul haram, memakan yang haram dari mulut kita dan anak-anak kita. Dan bahkan Abu Dujanah itu sangat memperhatikan anaknya. Ketika Abu Dujanah ini sholat subuh, itu cepat-cepat pulang ke rumah. Ditegur oleh Rasulullah, wahai Abu Dujanah, kenapa kamu kok langsung pergi ke rumah? Wirid dulu sama kami. Langsung dijawab, ya Rasulullah, di sebelah rumah saya itu ada orang Yahudi. Orang Yahudi ini punya pohon kurma, kami nggak punya pohon kurma. Pohon kurma itu kalau pagi berjatuhan. Saya khawatir anak saya makan pohon kurma itu. Kemarin anakku mau makan buah kurma yang jatuh, kemudian terpaksa yang di mulutnya saya keluarkan. Karena itu adalah barang yang haram. Begitu pedulinya dengan anaknya memakan barang yang halal. Akhirnya supaya Abu Dujanah ini tenang dia di masjid waktu sholat subuh, apa yang dilakukan? Yang dilakukan Rasulullah datangi ke orang Yahudi tadi. Yahudi, ini saya beli. Kurmamu ini aku beli ya. Aku beli untuk si fulan ini. Baik, mau beli berapa? Terserah kamu mengadakan berapa. Sekian harganya. Baik, datanglah
Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Rasulullah, aku yang membayarnya." Dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq. Si Yahudi ini ngomong, "Alangkah bodohnya orang ini. Beli pohon kurma masih nancap di halaman rumah saya." Kalau hukumnya di Arab itu Pak, hukumnya apabila ada barang di rumahnya atau di tanahnya itu adalah milik orang yang punya tanah. Bapak punya pohonnya mangklung ke tanah saya. Itu milik saya, itu yang di atas tanah saya itu. Saya ambil, itu halal, tidak haram. Yang seperti itu. Akhirnya apa? Rasulullah berdoa supaya dipindahkan kurma tadi ke tempat si fulan tadi, si Abu Dujanah tadi. Akhirnya apa? Pagi-paginya Yahudi terbengong. Buah kurmanya sudah pindah ke tempat tanahnya Abu Dujanah tanpa merusak sedikit pun. Itulah termasuk dari mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.